Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai percobaan imunodifusi berdasarkan jurnal yang berjudul Development and Qualification of the Parallel Line Models for the Estimation of the Human Influenza Hemagglutinin Content Using the Single Radial Immunodiffusion Assay. Imunodifusi adalah suatu teknik untuk menentukan atau mengukur antigen dan antibodi melalui pengendapan yang melibatkan difusi suatu zat berupa agar atau gel agarosa. Imunodifusi terbagi menjadi dua metode. Yang pertama yaitu imunodifusi radial tunggal dan imunodifusi ganda. Pada jurnal ini menggunakan metode imunodifusi radial tunggal yang berfungsi untuk menentukan jumlah atau kadar antigen dalam suatu sampel. Jurnal ini menjelaskan bahwa vaksinasi merupakan suatu tindakan yang paling efektif untuk mencegah influenza. Pada pembuatan vaksinasi ini dikendalikan oleh penentuan yang benar dari kandungan hemagglutinin. Penentuan ini menggunakan metode imunodifusi radial tunggal untuk menentukan kandungan hemagglutinin yang sebenarnya atau kuantitas antigen sebagai fungsi dari sifat imunogeniknya. Secara singkat, jurnal ini menjelaskan atau menguraikan pengembangan dan kualifikasi garis model paralel untuk analisa kuantitas hemagglutinin dari vaksin influenza menggunakan imunodifusi radial tunggal. Ada 3 langkah atau metode yang digunakan untuk menentukan percobaan imunodifusi berdasarkan jurnal tersebut. Yang pertama, penentuan kandungan antigen HA spesifik. Yang kedua, asumsi metodologi. Dan yang ketiga adalah kesesuaian sistem. Yang pertama, penentuan kandungan antigen HA spesifik, di mana dibuat dengan melarikan larutan agarosa 1% dalam buffer fosfat sebesar 0,01 molar yang dibuat hingga membentuk gel. Nah, kemudian dibuat lubang 4,5 mm yang diisi dengan seri pengenceran antigen dan sampel uji yang diberi perlakuan deterjen 1:10 selama 30 menit. Kemudian ditambahkan antigen standar ke dalam lubang, diinkubasi selama 18 jam pada suhu kamar. Kemudian dicuci dengan WFI dan diletakkan pada plat kaca. Gel kemudian diwarnai dengan pewarna sigma dan diinkubasi sampai cincin presipitasi terlihat dengan jelas. Metode yang kedua adalah asumsi metodologis, di mana pada asumsi metodologis ini terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama, dengan melihat kesamaan rentang konsentrasi untuk standar dan sampel uji melalui garis regresi. Yang kedua, rentang dosis dan respon pengujian secara matematis. Yang ketiga, variasi intrapelat dengan melakukan eksperimen pada pelat yang diisi dengan konsentrasi yang sama. Dan yang keempat, desain pelat, di mana dengan menyiapkan konsentrasi 3 kali lipat melalui 3 seri pengenceran yang dilakukan. Langkah yang ketiga adalah kesesuaian sistem, di mana pada kesesuaian sistem ini terbagi lagi menjadi 6 langkah. Yang pertama adalah validasi data yang dilakukan dengan menentukan residual dari model kuadrat linear. Apabila nilai mutlaknya lebih dari 4 di salah satu dari 2 model dan lebih besar dari 3 di model yang lainnya, maka pengamatan akan dihapus dari analisis lanjutan. Kemudian langkah yang kedua pada kesesuaian sistem adalah model statistik, yaitu dengan melakukan penghitungan secara matematis dengan rumus YIJK sama dengan alpha IJ ditambah beta I X IJK ditambah gamma IJK yang merupakan metode PL, di mana Y, alfa, beta, dan gamma merupakan rata-rata luas permukaan, log intercept, kemiringan, log dosis, dan kesalahan residual. Sedangkan variabel I, J, dan K mewakili plat, sampel, dan konsentrasi. Selanjutnya, pada kesesuaian sistem yang ketiga adalah asumsi biologis, di mana pada asumsi biologis ini menerapkan prinsip bahwa sampel standar dengan sampel uji itu mengandung protein fungsional yang sama, hanya saja berbeda pada rasionya. Dan yang keempat, kesesuaian sistem yang keempat adalah prosedur estimasi, di mana dengan melakukan 3 prosedur yang telah disebutkan sebelumnya, kemudian diamati bagaimana linearitas hubungan antara dosis dan respon untuk kisaran dosis yang dipilih. Dan kesesuaian sistem yang kelima adalah estimasi aktivitas yang ditentukan dengan rumus di samping ini, di mana T adalah sampel uji dan S adalah sampel standar. Dan untuk kesesuaian sistem yang terakhir adalah dengan melakukan kontrol kualitas, di mana konsentrasi plat diperkirakan dengan perhitungan terbalik dari garis regresi sampel standar. Kemudian pada hasil kurva untuk loss permukaan log terhadap dosis log kebanyakan linear antara 15 gram per mili sampai 70 gram per mili. Seperti yang diharapkan, kurva rata baik di kiri dan di sisi kanan, dan bagian paling curam adalah tengah. Hasil ini menunjukkan kemungkinan penggunaan model garis paralel dalam kisaran dosis ini karena hubungan linear diamati dalam log dosis bukan dosis. Selanjutnya, konsentrasi reagen SRID yang direkomendasikan WHO untuk
standarisasi vaksin influenza musiman dan pandemi adalah spesifik lot dan dibatasi masing-masing pada 30 gram sampai 50 gram mili. Dalam penelitian ini, untuk mencapai kisaran yang cukup lebar untuk mencantumkan garis regresi secara akurat, konsentrasi yang dipilih berkisaran antara 8 hingga 30 gram per mili dan dari 13 hingga 50 gram per mili untuk vaksin influenza musim dan pandemi. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.